Bang Uce. Bang Uce situ, Bang Uce depan. Bang Uce. Bang Uce situ, Bang Uce. Sama ini. Kasih Bang Uce situ ya. Bang Uce. Bang, sarungnya ketanjak. Kita kan mencoba menyampaikan fakta. Udah bisa mulai belum ini? Udah. Kalau mulai Pak. Kalau bagaimana masalah hukum? Ini belum apa? Gantian soalnya masih lagi di print. Ada lagi? Sudah. Ini yang di depan ganti-gantian ya. Masih tinggal banyak dari Udah ya? Udah lengkap? Bu Vivit? Udah bisa kita mulai ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saya Haris Ruslimoti. Saat ini saya didampingi oleh dalam perjalanan Emmanuel Ebenezer selaku Wakil Komandan Golf atau relawan TKN Prabowo Gibran. Di sebelah kiri saya ini Wahab Talahu, Ketua Umum dari Persaudaraan 98 sekaligus Wakil Komandan Golf TKN Prabowo Gibran. Lalu Pak Gojali Harahap, beliau dari Prabowo Mania 08, Wakil Komandan Relawan TKN Prabowo Gibran. Lalu Fauji Badillah, sebelah kiri saya, Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo Gibran, dan juga Wakil Komandan Relawan atau Wakil Komandan Golf TKN Prabowo Gibran, Hendar Sam Marantuko, Ketua Umum Lisan Komunitas Prabowo Gibran, yang juga seorang praktisi hukum, Sulaiman Haikal selaku Ketua Umum Pijar, dan juga pimpinan dari komandan di Golf, David Hersen, ini pimpinan dari komunitas Bipro, komunitas milenial, dan juga di selaku pimpinan di tim Golf TKN Prabowo Gibran, Bapak Eli Salomo selaku sekjen dari Persaudaraan 98 dan juga Wakil Komandan Golf TKN Prabowo Gibran, Wigit Bagus Prabowo, ini dari komunitas Rumah Keluarga Bersama, komunitas relawan Prabowo Gibran, Cut Anjani Yusar dari Sekber Relawan Prabowo Gibran, Wignio Prasetyo ini dari Wakil Komandan Golf juga, Restianti ini dari komunitas Mama, Yohanes Marbun ini dari komunitas relawan juga, Roy Pohan, lalu Pak Ahmad Kurniawan dari Laskar Trisakti, Oman Saputra dari masyarakat pendukung Gibran, Dr. Wiweka yang belum saya tulis namanya karena baru datang, Refri Tioso Husodo dari Gerak 08, lalu Rahman Toha dari komunitas Patriot Indonesia, Lisman Hasibuan juga Wakil Komandan
relawan TKN Prabowo Gibran, dan yang terhormat Wakil Ketua Umum TKN yang juga sebagai Ketua Umum dari Bara JP, Bapak Uce, ini sebelah kanan saya. Bapak Ibu sekalian, yang pertama kami dari pendukung dan pemilih Prabowo Gibran menyampaikan selamat merayakan Idul Fitri, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di bulan Syawal ini kita sebagai sesama anak bangsa membangun silaturahmi, mengikatkan diri, hubungan satu sama lain sehingga makin harmonis hubungan sosial, politik di dalam kehidupan bangsa kita. Saya akan membacakan sikap kami selaku pendukung dan pemilih Prabowo Gibran. Pendukung dan pemilih Prabowo Gibran. Menyikapi sidang Mahkamah Konstitusi yang sedang digelar untuk mengadili gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Dengan ini kami menyampaikan, pertama, kami mendengar informasi terkait adanya aksi massa damai yang diperkirakan dihadiri oleh kurang lebih 100.000 orang pendukung dan pemilih pasangan Prabowo Gibran yang dipusatkan di depan kantor Mahkamah Konstitusi. Aksi damai pendukung dan pemilih pasangan Prabowo Gibran tersebut rencananya akan digelar pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 pukul 14. Aksi damai tersebut digelar untuk merespon berbagai tuduhan, penghinaan, pelecehan yang ditujukan kepada pemilih pasangan Prabowo Gibran. Seakan-akan 96,2 juta orang yang melaksanakan hak pilihnya untuk memilih pasangan Prabowo dan Gibran karena disuap dengan bantuan sosial. Kedua, sejujurnya kami dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran selama ini, selama proses sidang berlangsung di Mahkamah Konstitusi, didesak oleh para pendukung dan pemilih Prabowo Gibran yang merasa dilecehkan untuk merespon, menyikapi berbagai tuduhan tersebut untuk menggalak aksi massa. Namun, kami senantiasa mendinginkan suasana dan menghimbau agar seluruh pendukung dan pemilih pasangan Prabowo Gibran untuk taat pada proses hukum dan konstitusi yang sedang berlangsung tanpa tekanan gerakan massa. Ketiga, kami menekankan bahwa jumlah suara 96,2 juta yang diraih oleh pasangan Prabowo Gibran dicapai dengan cara-cara yang demokratis. Kami menolak tuduhan dan pelecehan serta hinaan bahwa kemenangan pasangan Prabowo Gibran karena intervensi bantuan sosial dan sejenisnya. Ketiga, dalam konteks ini kami juga mengajak seluruh pendukung dan pemilih pasangan Prabowo Gibran untuk mengajukan amicus curiae secara massal ke Mahkamah Konstitusi. Saat ini dan besok, insya Allah kami akan mengantar sekitar 10.000 pendukung dan pemilih Prabowo Gibran yang akan mengajukan amicus curiae. Keempat, kami menghimbau dan mengajak kepada seluruh pendukung dan pemilih Prabowo Gibran untuk bersama-sama berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasi kita, pandangan politik kita, untuk ikut aksi massa secara damai di depan gedung Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 17 April 2024 pukul 14. Keempat, kami menghimbau agar para pendukung dan pemilih pasangan Prabowo Gibran dalam melaksanakan aksi massa
menyampaikan aspirasinya dapat dijalankan dengan tertib dan damai. Kami mengimbau kepada seluruh pendukung dan pemilih Prabowo Gibran yang melaksanakan aksi agar mewaspadai adanya penyusupan yang bertujuan membenturkan secara horizontal. Demikian pernyataan ini kami sampaikan. Selamat merayakan Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Aksi massa yang kabarnya kami dengar, informasinya kami dengar yang akan digelar oleh para pendukung dan pemilih Prabowo Gibran ini nanti akan dipimpin di lapangan oleh adinda kita, saudara kita, ahli lobis sarjana hukum. Nanti dia akan menyampaikan secara teknis pelaksanaan aksi massa itu, lalu nanti akan ditambahkan oleh teman-teman komunitas relawan yang di sini. Nah, terakhir saya tutup, saya menghimbau sebagai komandan relawan TKN tim kampanye nasional Prabowo Gibran, saya menyerukan, menghimbau dan mengajak kepada seluruh pendukung dan pemilih Prabowo Gibran, seluruh komunitas relawan, ada sekitar 500 komunitas lebih, agar kita bersama-sama hadir di Mahkamah Konstitusi, menyampaikan pandangan-pandangan kita, aspirasi kita di dalam aksi massa damai, mengawal suara Prabowo Gibran di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 April, hari Jumat 19 April 2024 di Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi, saya mengajak kepada seluruh pendukung dan pemilih pasangan Prabowo Gibran, seluruh komunitas relawan, ada sekitar 500-an komunitas relawan, agar bersama-sama hadir di depan Mahkamah Konstitusi untuk ikut serta dalam aksi damai, mendukung, mengawal suara Prabowo Gibran. Demikian yang perlu kami sampaikan. Saya serahkan kepada saudara ahli lobis sebagai koordinator lapangan aksi besok untuk menyampaikan beberapa informasi terkait aksi tersebut. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Hari Ruslimoti selaku Ketua TKN, Komandan TKN bidang relawan dan seluruh sejajaran pengurus, para ketua-ketua yang ada di belakang saya. Izin saya tidak dapat menyebutkan satu persatu komponen relawan yang di belakang. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada, sekaligus salam hormat kepada teman-teman media yang telah hadir dalam acara konferensi pers ini, sekaligus mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Hari Ruslimoti bahwasanya terkait aksi damai yang akan diselenggarakan tanggal 19 April pada hari Jumat yang akan datang, itu adalah murni dorongan dari para pendukung dan pemilih Prabowo Gibran. Tadi sudah disampaikan ada 96 juta sekian. Jadi aksi damai besok tujuannya adalah untuk mendukung Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan dari pihak 01 dan 03. Karena apa? Karena sebagaimana yang teman-teman juga saksikan, masyarakat juga melihat dari berbagai proses persidangan di MK dari awal sampai proses pembuktian dan saksi kemarin, itu tidak terbukti sama sekali terkait tuduhan-tuduhan yang disampaikan. Tadi juga sudah disampaikan bahwa 96 juta sekian pemilih dan pendukung Pak Prabowo Gibran saat ini dianggap, dituduhkan memilih karena bantuan sosial, karena bansos, karena adanya politik uang dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kami, khususnya saya, ahli lobis yang akan menjadi koordinator lapangan, mengajak seluruh, ya sekali lagi, mengajak seluruh teman-teman, para pendukung, para pemilih, ayo kita buktikan kita hadir di Mahkamah Konstitusi bukan karena
tuduhan-tuduhan sebagaimana yang disampaikan di dalam permohonan, kita buktikan bahwa kemenangan Prabowo Gibran bukan karena kecurangan. Kita akan buktikan dengan hadirnya kita bahwa terkait tuduhan karena adanya bansos, politik uang dan lain sebagainya itu sama sekali tuduhan yang keji, dan itu sangat menyakiti 96 juta para pendukung dan pemilih Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi itu tujuan aksi damai kami ini, untuk mendukung Mahkamah Konstitusi agar menolak permohonan pihak 01 dan 03 yang akan diputus rencananya hari Senin tanggal 22 April yang akan datang. Sekaligus tadi juga sudah disampaikan, kami juga akan menyampaikan amicus curiae atau sahabat pengadilan agar pihak Mahkamah Konstitusi, khususnya para majelis hakim yang mulia tersebut, tidak gentar, tidak takut untuk memutus, menolak seluruh permohonan dengan dalil-dalil dari pihak 01 maupun 03. Jadi itu intinya. Hari ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Moti dan kawan-kawan. Aksi damai besok akan berlangsung setelah sholat Jumat dan akan terpusat di Mahkamah Konstitusi. Mungkin itu dari saya, nanti akan ditambahkan teman-teman di belakang, ada ketua-ketua, simpul-simpul dari relawan Prabowo Gibran. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung ke Pak Uce Gustaf sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran. Terima kasih. Saya Uce Gustafati, Wakil Ketua TKN. Turun ke jalan ini bukan banget gaya tim Pak Prabowo 2024. Selama ini kami sangat-sangat santun. Jadi keadaan memaksa ini merupakan reaksi dari kejengkelan teman-teman atas kekerdilan jiwa para pendukung maupun paslon 01 dan 03. Teman-teman jangan lupa, teman-teman wartawan mungkin menjadi saksi bagaimana pendukung 02 bekerja 2 kali lebih keras, 2 kali lebih cepat, dan 2 kali lebih lama dalam mengukur waktu 24 jam dibanding pendukung paslon nomor 1 dan nomor 3. Paslon kami terbentuk paling terakhir, semua serba terburu-buru, tapi kami bekerja keras. Kalau ada pilpres model medsos, mungkin paslon nomor 1, nomor 3 yang menang, tapi ini 96,2 juta pemilih memilih Pak Prabowo yang berpasangan dengan Gibran. Jadi ini merupakan reaksi dan kami tampilkan dengan sangat bijak. Ini adalah kampanye damai.
Dan oleh karena itulah malam hari ini kami sekali lagi memberikan dukungan penuh kepada Mahkamah Konstitusi untuk tidak ragu-ragu menolak apa yang telah digugatkan oleh 01 dan 03, karena kita tahu mereka miskin data, mereka nggak punya bukti mereka itu sangat lemah, ya. Tidak pernah mereka menyampaikan bukti baik di MK ataupun di Bawaslu itu yang bisa meyakinkan kita semua, publik bangsa Indonesia, bahwa mereka ada di posisi yang betul-betul posisi yang dapat kita anggap sebagai pembanding yang kuat untuk bisa membandingkan dengan hasil perolehan suara 96,2 juta tersebut. Oleh karena itu, sekali lagi kami harapkan agar supaya gerakan atau kami himbau kepada pendukung Prabowo Gibran dari Golf agar supaya jalankan aspirasi ini secara tenang, damai, riang, gembira seperti biasanya, dan tidak perlu membuat kegaduhan dan seterusnya, tapi sampaikan bahwa dan berikan dukungan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa pendukung pemilih Prabowo Gibran ada bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi untuk sebuah proses demokrasi yang baik dan penegakan hukum yang baik di Indonesia. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada kawan yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman media. Saya ingin menambahkan dari saya Hendarsa Marantoko. Pertama bahwa saya ingin menambahkan memang benar apa yang dikatakan oleh rekan kami terdahulu. Tipe turun ke jalan ini bukan adalah cara Pak Prabowo sebenarnya. Kalau teman-teman dulu masih ingat ketika sidang dan menjelang putusan sengketa MK tahun 2019, Pak Prabowo itu sudah dengan tegas menyampaikan untuk supaya para pendukungnya tidak turun atau tidak melakukan demo. Jadi itu menunjukkan bahwa memang ini bukan tipe beliau dalam mencari atau menggalang opini publik. Tapi memang ini aspirasi dari bawah, memang desakan daripada pendukung dan pemilih. Nah, tentunya supaya hal ini tidak disusupi, supaya ini tidak ditunggangi, maka tugas daripada TKN dalam hal ini adalah untuk mengawal itu. Jadi hanya sebatas itu saja. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan masalah amicus curiae tadi, atau kita bisa katakan itu adalah kalau dalam bahasa hukumnya itu adalah sahabat pengadilan, yang kita bisa katakan itu merupakan sebuah pendapat sebenarnya, di mana fenomena yang terjadi di 01 dan 03, amicus curiae itu dikeluarkan atau dinyatakan oleh para komponen-komponen elit yang ada saat ini. Ada dari para akademisi, para aktivis, dan lain sebagainya. Yang kita bisa golongkan ini merupakan komponen-komponen elit. Ya. Nah, sedangkan desakan dari masyarakat, tadi seperti yang disampaikan, kita akan membuat sebuah amicus curiae. Tapi bukan kita yang membuat. Yang membuat ini adalah para pendukung dan pemilih. Artinya apa? Akan ada dua amicus curiae antara para elit yang berisik itu dengan para pendukung dan pemilih. Akan ada dua amicus curiae, yang satu berbungkuskan teori dan argumentasi, dengan yang satu berbungkuskan hati nurani pemilihan. Nah, hal-hal ini yang mungkin nanti akan bisa dibandingkan bagaimana memang 96 juta pemilih dari Pak Prabowo dan Mas Gibran tidak bisa dikesampingkan dengan tuduhan keji terkait dengan masalah bansos. Yang ketiga juga mungkin saya tambahkan, rekan-rekan juga mungkin sudah bisa menilai bahwa berjalannya proses sidang, kami cukup mengapresiasi kinerja daripada
hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi hal-hal yang sifatnya kadang-kadang tidak lazim seperti adanya tuntutan untuk mengajukan 4 menteri Pak Jokowi kepada Mahkamah Konstitusi, pada akhirnya itu dikabulkan. Tadinya dengan target untuk seolah-olah memperkuat dalil dari 01 dan 03. Ternyata malah didapatkan bukti sebaliknya, itu malah mendukung argumentasi bahwa memang bansos itu sudah dipersiapkan sejak lama dan tidak ada hubungan kausalitas langsung dengan para pemilih. Nah, itu bisa dilihat dan dicek sendiri berdasarkan keterangan para ahli. Ada kurang lebih 5 isu yang mereka ajukan terkait dengan hal tersebut. Jadi kurang lebih dari saya seperti itu. Terima kasih, Pak Moti. Ya, yang lainnya Pak David Horsing, silakan Pak. Pak Gojali Harahap. David, ngomong. Ya, Assalamualaikum. Saya David Harrison. Saya kebetulan dipercayakan sebagai penanggung jawab untuk milenial dan Gen Z di TKN Golf yang diketuai oleh Komandan Aris Moti. Ada 2 hal yang mungkin saya menyambung dari apa yang sudah dikatakan oleh abang-abang kami. Tanggal 19 ini akan menjadi aksi damai yang akan kita lakukan, mengingat karena memang voters dari Prabowo Gibran dan voters Pilpres itu 55% didominasi oleh teman-teman muda, milenial dan Gen Z, yang memang secara khusus kalau dituduhkan kami berkaitan dengan dana bantuan sosial, sepertinya itu jauh dari teman-teman muda. Makanya kemenangan Prabowo Gibran yang juga didominasi oleh anak-anak muda itu memang lahir dari voters anak-anak muda yang rasional, yang melihat bahwa bangsa ini ke depan memang hanya bisa dipimpin oleh mereka yang mengerti anak muda. Dan satu-satunya pasangan yang memang mengerti tentang anak muda adalah Prabowo Gibran, di mana Mas Gibran memang mewakili suara dari teman-teman muda. Karena itu segala sesuatu yang dituduhkan dari awal ketika kampanye dilakukan, maka kami selalu, teman-teman muda, kami selalu sepakat bahwa kalau menang kami akan tenang, tapi buat pihak-pihak yang kalah seharusnya jangan buat masalah. Harusnya seperti itu. Karena itu kami akan turun dan saya mengajak untuk rekan-rekan muda, teman-teman milenial dan Gen Z, termasuk setelah pasca Pilpres 14 Februari, bahkan setelah keputusan KPU, saya banyak bertemu di rekan-rekan milenial Gen Z, teman-teman muda yang sebenarnya mereka adalah pendukung 01 dan 03 dan mereka mengakui bahwa kemenangan ini memang layak untuk diterima oleh pasangan Prabowo Gibran. Dan nanti pasti saya akan mengajak teman-teman yang mereka mau juga bahwa bangsa ini jangan sampai ada perpecahan, yang memang mereka dari pemilih dari 01 dan 03 tapi menjadi sahabat karena mereka mengakui kemenangan itu, dan bahkan banyak teman-teman muda yang menerima itu untuk kami buat aksi damai. Karena sekali lagi bagi teman-teman muda, bangsa ini hanya bisa dibangun dengan persatuan dan bukannya perpecahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Revi Trioso Husodo, Ketua Umum dari Gerak 08 yang tergabung pada tim golf TKN ya. Kami karena beberapa organ yang tergabung di dalam Gerak 08, nanti kita akan datangkan juga kawan-kawan paranormal di situ ya. Dan juga buruh migran dan segala macam. Bukan ngajak ke wilayah unik, tetapi bahwa kita akan menunjukkan bahwa yang kita junjung, yang kita pilih, yang kita perjuangkan adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sudah mendapatkan semacam wahyu cakraningrat kalau di dalam cerita perwayangan ya. Ya itu kayak suara rakyat adalah suara Tuhan begitulah ya. Jadi tidak klinik ya. Karena jumlahnya lebih dari separuh. Nah itu wahyu itu turun apabila
memang pemimpin itu adalah diinginkan oleh rakyat. Untuk itu kami akan turun ke MK dengan aksi damai dan kemudian memberikan semangat ya kepada para hakim di MK agar berani menyampaikan kebenaran dengan menolak gugatan mereka. Di situ bahwa kita menunjukkan bahwa kesadaran rasional dan kesadaran spirit kita itu sama, yaitu adalah kita mengawal Pak Prabowo Gibran hingga tanggal 20 Oktober 2024 akan dilantik secara resmi, karena memang sudah mendapatkan wahyu cokroningrat, yaitu Vox Populi Vox Dei, yaitu suara rakyat adalah dari suara Tuhan. Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup, saya kira langsung kita doorstop di tempat ini. Kalau ada yang jawab langsung di meja ini saja. Ya langsung di sini aja. Mic-nya udah di sini. Selamat malam, Bang. Perkenalkan saya Naufal dari cnnindonesia.com. Bang, saya mau nanya, mungkin tadi kan sempat disinggung juga akan ada 10.000 ya kurang lebih yang mengajukan diri sebagai amicus curiae gitu ya, atau sahabat pengadilan. Nah, kalau dari ini nanti dokumen untuk menjadi amicus ini kapan kapan sih Bang akan diantarkan ke MK gitu? Apakah mungkin besok atau mungkin bersama dengan aksi damai tadi? Dan juga tadi kan sempat disinggung nih Bang, semacam vis a vis ya antara amicus curiae yang nanti akan dibawa gitu, yang dimana itu pemilih dan pendukung dengan elit-elit yang disebut dalam tanda kutip bising gitu. Berarti nanti dari 10.000 orang yang akan mengajukan diri jadi amicus curiae ini nanti gak akan ada, nanti ada nggak sih Bang pentolan-pentolan mungkin ketua umum partai ataupun apapun itu, atau memang murni seluruhnya pemilih dan pendukung Prabowo Gibran? Itu aja dong dari saya, terima kasih. Lain silakan. Sekalian. Langsung Pak Hendasam atau Pak Lubis. Baik, terima kasih. Terkait amicus curiae tadi, rencana kami akan menyerahkan pada saat aksi damai tersebut, akan mengantarkan langsung. Nah, terkait tadi 10.000, tentu itu adalah murni dari masyarakat pemilih, termasuk nanti ada teman-teman relawan ya yang hadir di belakang ini adalah simpul-simpul relawan yang ikut menandatangani juga bersama seluruh para pendukung dan masyarakat. Artinya apa? Kita akan membandingkan amicus curiae yang diserahkan oleh pihak elit tadi yang disampaikan dengan masyarakat. Kalau kami murni dari masyarakat melihat fakta-fakta proses hukum yang saat ini sedang berlangsung dan akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, itu berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah disajikan dan dilihat oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu Mas, terkait 10.000 amicus curiae yang akan ditandatangani oleh pemilih dan pendukungnya Pak Prabowo. Mungkin itu terkait amicus curiae. Terima kasih. Pak Hendasam, pertambahan. Yang lain? Kalau nggak ada, saya kira penutup mungkin Pak. Ya, jadi penutup terkait aksi damai besok. Yang pertama, aksi damai pada hari Jumat yang akan datang, saya selaku pimpinan Korlap yang akan memimpin langsung, sebelumnya ingin menyatakan permohonan maaf kepada seluruh warga Jakarta apabila pada hari Jumat tersebut menimbulkan kemacetan di Jakarta khususnya, karena informasi yang diperoleh tadi sudah disampaikan oleh Pak Moti, itu sekitar hampir kurang lebih itu 100.000 yang akan menyatakan hadir. Oleh sebab itu kami menyatakan permohonan maaf apabila menimbulkan kemacetan. Terakhir, kepada seluruh masyarakat yang akan ikut hadir, khususnya pemilih Pak Prabowo Gibran, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka yang hadir kami menghimbau agar berseragam biru muda sebagaimana seragam resmi
para pendukung dan pemilihnya pasangan Prabowo Gibran. Jadi itu saja dari saya, terakhir nanti akan ditambahkan oleh rekan kita. Ya, mungkin terakhir penutup, ini himbauan tadi sudah disampaikan untuk para pendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Kami juga ingin menyampaikan himbauan kepada saudara-saudara kami setanah air, para pendukung dari 01 dan 03. Himbauan kami adalah apa? Yang pertama, apapun nanti hasilnya, putusan dari Mahkamah Konstitusi, kita harus taat dan patuh. Itu dulu yang pertama. Karena putusan tersebut bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi terhadap hal tersebut. Jadi itu dulu. Kita berharap setelah putusan itu tidak ada lagi isu-isu lain yang dikembangkan oleh para elit-elit ya, yang menunggangi teman-teman kami dan saudara-saudara kami di 01 dan 03, sehingga api itu tidak pernah padam. Kami ingin kontestasi itu dengan adanya putusan dari MK terkait dengan masalah PHPU ini, disitulah berakhir semua. Apabila nanti ada perbaikan atau catatan-catatan dari Mahkamah Konstitusi, kami juga akan patuh dan taat. Bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran patuh dan taat, begitupun kami para pendukung dan pemilih akan patuh dan taat. Maka oleh karena itu kita menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, pendukung 01, 02 dan 03, kita tunjukkan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang dewasa dalam berdemokrasi, bangsa yang patuh dan taat pada hukum, dan bangsa yang rukun. Pertarungan sudah selesai, pertandingan sudah selesai, the party is over, maka kita akan masuk babak baru, yaitu bagaimana membangun bangsa ini ke depannya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pimpinan tim tim kampanye nasional Prabowo Gibran yang sudah berkenan hadir, serta seluruh komunitas relawan yang beserta kita hadir di sini, dan juga kepada Adi Lubis yang juga menjadi koordinator aksi pada tanggal 19 April 2024. Kami menyampaikan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, dan kepada seluruh teman-teman relawan terima kasih atas kehadirannya. Yang pasti perlu kami tekankan di sini bahwa Pilpres 2024 yang dimenangkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran ini adalah Pilpres teraman dan terdamai sepanjang reformasi. Saya berharap kepada seluruh elit politik agar menjaga keharmonisan, kebersamaan dan persatuan kita dalam berbangsa, terutama dalam menghadapi situasi geopolitik yang tidak baik-baik saja saat ini. Mudah-mudahan kita jangan merusak tatanan demokrasi yang sudah kita bangun saat ini. Dan sepanjang kampanye, kami di tim kampanye nasional Prabowo Gibran selalu mengimbau dan menyerukan kepada seluruh pendukung dan pemilih Prabowo Gibran, seluruh relawan, agar selalu menjaga hubungan harmonis, damai, sejuk kepada seluruh anak bangsa Indonesia, walaupun berbeda pilihan dan berbeda pandangan politik. Sekali lagi, kami menyuruhkan dan menghimbau kepada seluruh pendukung dan pemilih pasangan Prabowo Gibran yang akan menggelar aksi damai pada tanggal 19 April 2024 di Mahkamah Konstitusi, agar aksi tersebut dilaksanakan dengan tertib, dengan damai. Aksi ini bukan aksi tandingan, tapi kami hanya sekedar, atau seluruh pendukung dan pemilih Prabowo Gibran hanya sekedar menyampaikan aspirasi kami di alam demokrasi ini. Jadi mohon supaya teman-teman sekalian dalam menggelar aksi nanti mewaspadai adanya penyusupan yang bermuatan atau bertujuan untuk membenturkan antara sesama anak bangsa, menciptakan kericuhan dan mencederai prestasi Pilpres yang damai dan sejuk yang telah kita capai pada proses politik di 2024 sekarang ini. Terima kasih kepada seluruh teman-teman wartawan yang telah berkenan hadir di acara yang masih dalam suasana Idul Fitri saat ini. Sekali lagi dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran, khususnya tim golf
kami menyampaikan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri apa duduk? Ada dua lagi. Udah ya? Ayo Pak, TV Pak. Nah, makasih. Makan siang. Karena malam nggak ada. Di rumah bang ya? Di rumah. Karena malam nggak ada. Saya tadi mau lepasin dia. Biar Bang Wahab nggak megang lama-lama. Bawa sepakunya Mas. Enggak, tadi basah. Saya di dosennya basah. Sama, juga basah. Dulu waktu SD harus ngalas.